Baik. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatannya saya bisa hadir di sini. Saya sendiri datang dari Jakarta dan saya bersama dengan Omega Education Consultant. Nah, saya dalam waktu kurang lebih 1 jam ini akan sharing mengenai passion, ya, mengenai jurusan, mengenai minat bakat seperti itu. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Nama saya Hanli Mulyani, saya biasa dipanggil Hanli. Kalau anak remaja yang datang ke tempat saya biasanya panggil Miss Hanli atau Tante Hanli. Saya sendiri adalah seorang psikolog yang memang lebih fokus ke dunia anak-anak remaja dan pendidikan. Dan kaitannya dengan topik kita hari ini, salah satu area spesialisasi saya adalah membantu anak-anak remaja dan juga orang dewasa untuk menemukan passion studi dan karir. Dan sejauh ini saya sudah membantu 2050 remaja ya untuk mau SMA jurusan apa, nanti mau kuliah jurusan apa. Nanti saya akan cerita sedikit mengenai ini. Nah, kita lanjut ya, saya adalah founder dari SOA. Jadi SOA kami adalah partnernya Omega Consultant. Kami adalah konsultan psikologi dan pendidikan di BSD. Siapa yang pernah ke BSD? Oh, ada yang pernah ke BSD ya? Atau tinggal di BSD? Di sini nih jalan-jalan. Baik, saya sendiri adalah co-founder dari sebuah sekolah juga di Alam Sutra. Siapa yang pernah ke Alam Sutra? Jarang ya, cuma ada 1 orang. Nah, di sana saya mendirikan sebuah sekolah dasar juga namanya School of Child. Ini adalah mengenai saya, ini buku-buku yang pernah saya terbitkan di Gramedia. Dan ini kontribusi saya di luar Indonesia, membawakan topik mental health dan bullying. Nah, ini Instagram saya. Baik, kita mulai ya. Saya akan memulai dengan pertanyaan. Minat dan bakat. Nah, biasanya saya ada tim dan Omega ada tim, hari ini saya sendirian ya. Saya mau nanya nih, apa itu minat bakat? Lalu kemudian apakah minat dan bakat itu selalu sama? Nah, Kak Hanli tunjuk-tunjuk aja ya. Ya di depan dulu deh. Apa itu minat, apa itu bakat? Gak apa-apa, jawab aja. Apa itu minat, apa itu bakat menurut kamu? Bakat adalah sesuatu yang dikasih oleh Tuhan dan minat adalah sesuatu yang kita kerja untuk mendapatkan. Oke, minat adalah sesuatu yang ingin kita dapatkan, bakat adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Nah, itu menarik ya, sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Lalu Kak Hanli mau nanya lagi nih berikutnya, apakah minat dan bakat itu selalu sama? Artinya gini, kalau orang punya minat pasti punya bakat, kalau orang punya bakat pasti punya minat. Selalu sama enggak? Siapa yang mau kasih opini? Ayo generasi muda, generasi yang berani beropini, siapa nih? Oh sana ya? Aduh jauh sekali ya. Oke, Kak Hanli. Mana tadi yang angkat tangan? Ini boleh dibantu nggak ya? Siapa ya? Soalnya ruangannya besar sekali. Tadi yang angkat tangan, oke kamu. Apakah minat dan bakat selalu sama? Di opini saya itu beda. Beda? Ya, tidak sama. Pasti ada orang yang lebih bagus dalam satu hal, tapi belum tentu dia suka itu melakukannya. Jadi kayak minat sama bakatnya tidak sama. Oke, keren banget, benar, tos dulu. Betul banget jawabannya ya. Jadi minat dan bakat belum tentu selalu sama. Ada orang yang punya bakat, dia bagus gitu ya, misalnya bagus di art, tapi belum tentu ya dia punya minat untuk menjadi seorang desainer ya. Oke, betul banget jawabannya. Jadi minat bakat tidak selalu sama. Wah, terjawab nih langsung semuanya ya. Ini kenapa nggak bisa? Oke. Jadi minat katanya sesuatu yang kita suka, kita ingin dapatkan. Betul, sesuatu yang kita suka kata kuncinya ya. Lalu kemudian bakat itu sesuatu yang kita bisa. Tadi teman kamu mengatakan bakat itu dari Tuhan. Nah pertanyaannya berikutnya, apakah bakat itu selalu sesuatu yang alami? Dari sananya, apakah bakat itu selalu sesuatu yang dari sananya? Yang alami dari Tuhan, apakah bakat hanya selalu seperti itu? Siapa yang mau beropini? Apakah bakat, kamu mau beropini? Adik, boleh. Apakah bakat itu selalu dari sononya atau dari Tuhan saja? Siapa yang mau beropini nih? Apakah bakat itu selalu harus dari lahir? Apakah bakat harus selalu dari lahir? Siapa yang mau kasih opini nih? Beneran nih, apakah bakat selalu harus dari lahir? Artinya dari sananya
Apakah bakat selalu begitu? Oke, gimana menurut pendapat kamu? Enggak. Apakah bakat selalu dari lahir? Ya. Ayo, gak apa-apa. Beropini. Siapa nih yang mau kasih opini? Apakah bakat selalu dari lahir? Mana nih anak-anaknya nih? Ayo, apakah Hali tanya orang tuanya ya? Apakah bakat selalu dari lahir? Enggak. Berarti nggak selalu dari lahir. Iya. Tapi ada bakat yang bisa Iya. Betul banget, itu jawabannya benar ya. Jadi jangan takut-takut menjawab. Oh ada lagi, oke silahkan. Bukan dari lahir karena bakat itu yang kita jalani. Oke, dari lahir, Enggak. nggak harus selalu dari lahir. Oke betul, semua jawabannya benar. Terima kasih ya. Kak Hali senang loh dengan anak-anak muda yang berani beropini ya. Karena nggak ada yang bisa baca pikiran kalian. Kalau kalian nggak mengungkapkan ide kalian, nggak ada yang tahu ide kalian ya. Betul banget. Jadi ability or talent is not always related to one's interest ya. Nah ini yang kadang-kadang orang tua ya kita suka keliru. Oh minat bakat itu selalu sama. Kalau punya bakat pasti minatnya di situ. Kalau punya minat di situ pasti bakatnya di situ. Nah nggak selalu sama ya, betul banget. Nah Kak Hali kan sejauh ini sudah memberikan konsultasi studi dan karir ke 2050 remaja. Ini namanya action research ya, bukan scientific research, tapi action research. Nah pengalaman Kak Hali dengan 2000 lebih remaja, akhirnya Kak Hali menyimpulkan ada 3 formula ini nih terkait minat dan bakat. Yang pertama ya, ada orang punya bakat dan minat di area yang sama ya. Tapi untuk bisa jadi berprestasi, kita harus punya faktor X juga ya. Nah faktor X-nya apa nanti kita lihat ya. Lalu kemudian ada orang yang punya bakat, tapi dia nggak punya minat di area bakatnya. Misalnya, wah dari kecil kalau misalnya pegang pensil, pegang buku sketsa, wah kalau dia gambar langsung bagus gambarnya. Tapi nggak punya minat ya untuk menjadi seorang desainer. Nah biasanya kalau nggak minat, faktor X-nya nggak terlalu muncul. Karena biasanya faktor X, minat yang akan men-trigger faktor X. Nah lalu yang ketiga itu ada orang yang tidak terlalu berbakat atau belum punya bakatnya, tapi dia punya minat yang kuat ya. Jadi misalnya gini, belum terlalu bakat bernyanyi, tapi punya minat yang kuat di dunia tarik suara dan punya faktor X yang luar biasa, akhirnya jadi awesome juga. Kak Hanli punya contoh figur ya, ini menurut opini pribadi Kak Hanli. Itu contoh representasi dari formula yang ketiga itu Agnes Mo ya. Dia punya minat yang kuat di dunia tarik suara, dia punya faktor X yang luar biasa dan akhirnya karir bernyanyinya selalu improve dari waktu ke waktu. Nah, Kak Hali sekarang nanya nih, jadi faktor X apa ya? Ada yang tahu nggak faktor X apa? Yang akan menentukan kita itu sukses atau enggaknya, bakat kita itu akan berkembang atau tidaknya. Apa itu faktor X? Siapa yang mau mengeluarkan opini lagi? Apa itu faktor X? Apa itu faktor X? Ada? Yuk, kamu? Apa itu faktor X? Faktor X apa ya? Atau Kak Hali tanya guru-guru nih. Faktor X itu apa ya? Ada yang tahu? Faktor X ini akhirnya membuat kita tuh sukses. Faktor X ini akan membuat bakat kita itu jadi berkembang. Bisa tebak faktor X itu apa? Hah? Siapa yang mau kasih pendapat? Apa itu faktor X? So what is the X factor? Faktor X adalah daya juang ya teman-teman ya. Nah kita lihat penelitian yang dilakukan oleh Angela Duckworth nih. Angela Duckworth menulis sebuah buku judulnya Grit. Nah dia bilang talent harus dikali effort baru jadi yang namanya skill. Skill harus dikali effort baru jadi yang namanya prestasi ya. Jadi as much as talent counts, effort counts 2 kali ya. Jadi usaha
daya juang. Nah, ini kita lihat ya, Mozart, Little Mozart ketika usia 6 tahun, ini kurang lebih seperti adik yang tadi ini ya. Dia bermain piano di depan kaum borjuis Austria. Nah biasanya kalau kita ngelihat anak kecil main piano hebat, kita kan langsung bertejak kagum kan. Wih hebat banget nih orang ya anak kecil ini, bakatnya luar biasa. Nah pertanyaannya apakah bakat yang membuat Mozart jadi seperti itu? Ternyata kalau kita ke Austria, ke Museum Mozart ditemukan bahwa Mozart umur 6 tahun sudah dilatih sama papahnya sendiri bermain piano selama 3.500 jam. Nah 3.500 jam yang ini yang membuat Mozart jadi bisa seperti ini ya, again daya juang. Usaha, latihan. Nah Malcolm Gladwell juga mengatakan the magic 10,000 hours. Jadi kalau kita mau hebat di apapun bidang kita, kata kuncinya adalah latihan, lakukan usaha selama 10.000 jam katanya untuk menjadi kita hebat atau excellent atau spesialis. Oke, nah Kak Hali nanya nih di antara 4 tokoh ini mana yang paling cerdas dan paling hebat? Mana yang paling cerdas dan paling hebat? Mark Zuckerberg, Gordon Ramsay, Alibaba lagi, Jack Ma atau BTS? Siapa nih yang paling hebat nih? Ada yang punya opini? Siapa yang paling hebat? Ada? Angkat tangan. Oh di belakang bisa dibantu siapa ya? Di belakang. Siapa di antara 4 tokoh ini yang paling hebat, paling cerdas? Ya yang di belakang tadi Kak. Yang mau? Siapa? Itu Kak yang diangkat tangan. Yes. Yang kencang ya? Gordon Ramsay. Gordon Ramsay. Kenapa Gordon Ramsay? Skill. Karena ya skill masak. Gitu. Karena dia punya skill masak. Akhirnya dia bisa menjadi chef terhebat di dunia gitu ya. Bukan di dunia sih ya. Gordon Ramsay. Siapa yang punya pendapat lain? Ya, pendapat berbeda. BTS. Oh, kenapa BTS? Soalnya BTS sudah terkenal dan mereka sangat jago banget ngedance-nya. Jago banget ngedance ya. Kamu army-nya BTS? Oh yoi, ganteng banget isinya orang-orangnya. Thank you ya. Aduh Kak Harley senang bisa mendengarkan anak-anak muda beropini. Yes. Di belakang, ya. Jadi ini kata BTS, yang itu Gordon Ramsay ya. Mark Zuckerberg. Kenapa? Mark Zuckerberg. Siapa? Mark Oh, Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Oke, kenapa Mark Zuckerberg? Skill coding untuk bikin social media kayak Facebook dan Threads. Oke, he began Dan the Instagram social juga. media. And then the newest is Thread. Oke, and it becomes worldwide ya. Oke, ada yang punya pendapat berbeda lagi? Sekarang Kak Hali tanya ya, kira-kira. Mark Zuckerberg bisa nggak ya performing art, dancing, nyanyi seperti BTS kira-kira? Bisa seperti BTS performing art ya? Kayaknya enggak ya, kayaknya ya. Lalu BTS apakah bisa menciptakan code untuk menjadikan Facebook, Instagram, dan Thread? Kayaknya nggak bisa ya. Jadi jawabannya apa? Mana yang paling hebat, yang paling cerdas? Ya, jadi mana yang paling hebat dan cerdas? Oke, Kak Hali aja yang nyamperin kamu deh, deket soalnya di depan. Siapa yang paling hebat dan cerdas? Mereka berbakat di jurusan masing-masing. Iya betul banget, ini jawabannya ya. Mereka berbakat ya di jurusannya masing-masing. Betul banget. Jadi kita harus mengubah persepsi nih. Siapa yang masih menganggap bahwa orang-orang yang keturunan Albert Einstein yang paling cerdas itu keliru ya. Semua hebat di bidangnya masing-masing ya. Nah, untuk menjadikan seorang BTS nih adik-adik, kan kelihatannya yang dikenal BTS-nya kan. Tapi untuk menjadikan BTS seperti sekarang, perlu orang-orang lain enggak? Perlu orang dengan keahlian yang lain enggak? Perlu pilot nggak? Pilot perlu nggak? Perlu pilot ya yang mengantar mereka ke macam-macam negara. Perlu fashion designer nggak? Perlu makeup artist? Perlu koreografer? Perlu manajemen? Perlu orang bisnis?
Perlu orang finance? Ya, jadi artinya kolaborasi. Kita nggak mungkin akan menjadi hebat dan bisa hebat sendirian ya. Nah, tugas kalian adalah temukan kalian passionnya apa ya. Apa yang ingin kalian capai, yang kalian minati ya. Oke, because we cannot grade in all areas. Nah sebenarnya tokoh psikologi, psikolog yang mencetuskan teori ini, semua cerdas di bidangnya masing-masing itu namanya Howard Gardner. Dia dikenal dengan teori multiple intelligence. Thanks to Howard Gardner. Kenapa? Karena sebelum multiple intelligence muncul, orang yang dibilang hebat, yang dibilang cerdas, hanya orang-orang yang jago di logika, matematika. Yang lainnya nggak dianggap cerdas. Tapi sekarang ya semua cerdas di bidangnya masing-masing. Multiple intelligence. Find yours ya. Nah, Kak Hanli akan masuk ke mengenai karir, variasi karir. Berdasarkan pengalaman Kak Hanli juga dengan 2050 remaja, akhirnya jarang Kak Hanli temukan orang cuma punya minat satu. Minat jadi dokter doang, minat jadi psikolog doang, minat jadi desainer doang, jarang. Rata-rata orang punya minat sekitar 3 sampai 5 minat, rata-rata ya. Nah, teman-teman, adik-adik, Bapak Ibu, it's very rare people only have one interest. Usually people have about 3 to 5 interest. Nah, sebenarnya ada karir-karir, ketika bicara karir, bicara profesi, itu ada yang bisa diparalelkan. Jadi nggak kacamata kuda ya, hanya satu karir seumur hidup kita. Jadi ada karir yang bisa diparalelkan. Kak Hanli tanya nih, ini Kak Hanli kasih contoh ya. Ada yang tahu siapa dia? Papa mama pasti tahu deh, guru-guru pasti tahu. Anak-anak masih ada yang tahu nggak siapa dia? Arnold ya. Jadi dia seorang aktor Hollywood. Dia terkenal dulu karena film Terminator. Siapa yang tahu paralel profesionnya Arnold? Selain aktor dia juga punya profesi apa? Yes, dia ada 3 profesinya. Siapa yang tahu nih selain aktor dia punya profesi apa lagi? Coba kita dengar. Dia di bidang politik. Di bidang politik betul banget ya. Dia seorang gubernur California ya. Jadi ini contoh bahwa karir itu nggak kacamata kuda hanya satu ya. Jadi ada yang bisa diparalelkan. Aktor yang juga politician bisa nggak? Bisa ya. Psikolog yang juga seorang penulis bisa nggak? Bisa, kenapa enggak ya. Jadi ada karir-karir yang bisa kita paralelkan. Dia juga punya satu profesi lainnya yaitu bodybuilder ya. Nah, ada yang bisa di-combine nih teman-teman, adik-adik ya di-combine. Misalnya kita punya 3 minat. Apakah 3 minat itu kita harus milih hanya salah satu? Enggak juga. Ada yang bisa kita combine. Contoh Kak Hanli sendiri ya. Kak Hanli punya minat yang sangat strong di education. Oke. Kak Hanli juga punya minat yang sangat strong di psychology. Kak Hanli juga ada minat di bisnis. Meskipun minat bisnis yang Kak Hanli enggak yang very strong ya. Nah, Kak Hanli menggabungkan ketiga area minat ini menjadi karirnya Kak Hanli di SOA. Jadi di dalam SOA ada psychology, ada education dan juga ada bisnisnya. Dan Kak Hanli mendirikan sekolah juga, di dalam sekolah ada psikologinya, ada educationnya dan juga ada bisnisnya. Jadi ada yang bisa di-combine. Dokter yang juga mau berbisnis bisa nggak? Bisa, kenapa enggak ya? Jadi ada yang bisa kita combine ya. Nah lanjut ya. Jadi nanti tentukan strategi kalian seperti apa. Lalu kemudian berikutnya, ini mindset yang suka keliru. Jangan mencadangkan jurusannya. Maksudnya gini loh, kamu misalnya daftar ke Uni A. Uni A option 1 jurusannya misalnya Big Data Science. Oke. 2-nya accounting. Padahal passion kalian pengen belajar data science. Tapi data science-nya misalnya nggak diterima. Yang diterima accounting-nya. Nah jangan demi masuk universitas itu kalian ngambil accounting-nya, jangan. Ya, jadi yang dicadangkan adalah uninya. Uni A, Uni B, Uni C sebagai backup plan semuanya sama jurusannya ya. Semuanya ambil data science ya. So have the backup plan for the university, not the major. Oke, berikutnya.
Nah ini Kak Hanli sharingkan ya. Tadi kan Kak Hanli bilang ada yang bisa diparalel, di-combine. Ini ada satu tools assessment namanya Career Direct Assessment. Yang Kak Hanli tadi sudah bilang melakukan ke 2050 remaja. Nah ini resultnya Kak Hanli ya. Kalian lihat ini ada nama Hanli Mulyani di sini. Nah ini Career Direct melihat 4 aspek. Profil kepribadian, minat, bakat dan juga values. Nah ini ya minatnya Kak Hanli lihat ada pendidikan, ada international, ada psikologi, ada bisnis juga ya. Lalu kemudian kita lihat menjadikan pekerjaan tuh ada konseling, ada pendidikan, ada bisnis ya. Jadi jarang ada orang cuma punya minat cuma satu. Dan Kak Hanli mengcombine ya semua area minat ini menjadi SOA dan School of Child. Lanjut. Nah ini kalau yang masih bingung-bingung, nggak tahu mau kuliah apa, mau SMA jurusan apa, silahkan kalau mau kontak SOA juga bisa ya. Nah bagian berikutnya, bagian terakhir dari Kak Hanli akan bahas sedikit mengenai karir ya. Karir yang ada, yang updated supaya kita nggak cuma mikirnya karir atau jurusan itu saja ya. Tapi Kak Hanli cuma memberikan gambaran beberapa area saja, tentu nggak bisa semuanya. Nah teman-teman Bapak Ibu setuju ya bahwa kita sudah masuk di eranya human machine partnership. Ini undeniable dan nggak akan mungkin kembali ke zaman sebelumnya. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Contoh kita sudah berada di era human machine partnership. Contohnya apa? Biasanya kalau lagi ada tugas sekolah kita suka bertanya pada siapa? OpenAI, ChatGPT ya misalnya. Itu contoh bahwa kita sudah berada di era human machine partnership. Kita kalau ke tol udah gak ketemu lagi ada orang di tol. Bahkan ketika kita mau masukkan deposito kita hanya tinggal buka bank digital ya. Jadi itu semua contoh kita sudah masuk di era human machine partnership. Nah, apa konsekuensinya ketika kita sudah berada di era human machine partnership ini? Ini kita lihat ya, data dari Dell Technologies mengatakan bahwa 85% pekerjaan yang akan eksis tahun 2030 itu belum ditemukan saat ini. Ini 2030 tuh tahunnya kalian kan, tahun kalian mulai berkarir kan, terutama yang SMA nih. Jadi banyak pekerjaan yang ada nanti saat kalian berkarir sekarang ini belum ditemukan ya menurut research yang dilakukan oleh Dell Technologies. Wah menarik ya, artinya akan banyak pekerjaan baru bermunculan. Di samping McKinsey Global Institute Study di 2019 juga mengatakan ada 23 juta pekerjaan di Indonesia yang akan diganti atau sudah diganti oleh otomatisasi. Nah Bapak Ibu ini siap, biasanya orang tua suka cemas nih ya dan anak-anak muda suka cemas. Jangan fokus pada yang hilang, jangan fokus pada pekerjaan yang hilang. Tapi fokuslah pada kompetensi apa, potensi apa yang harus kalian kembangkan untuk bisa survive di zamannya kalian. Nah ini Kak Hanli kasih grafiknya, ini grafik penting nih coba dilihat ya. Teman-teman adik-adik, kalian jangan menyiapkan diri kalian untuk pekerjaan yang ada di area merah nih, merah. Artinya pekerjaan yang ada di area merah itu adalah pekerjaan yang highly exposed to otomatisasi. Oke, bahkan ini sekarang mungkin sudah banyak yang hilang pekerjaan yang ada di area merah. Nah, fokus pada yang orange itu increasingly exposed to otomatisasi. Jadi akan cepat juga hilang pekerjaan yang ada di area orange. Area merah itu apa? Pekerjaan yang rutin, udah rutin manual pula. Tidak membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan rutin pula ya, nggak ada perbedaan. Yang orange pertama, dia membutuhkan kemampuan berpikir yang tinggi, tapi dia rutin ya. Lalu yang orange kedua, dia nggak rutin sih, tapi manual, tidak membutuhkan kemampuan berpikir yang tinggi. Nah kalau kalian mau survive, kalian harus fokus di jenis pekerjaan yang ada di kotak yang hijau, yang tidak rutin dan juga membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi ya, complex cognitive ability dan juga non-routine job.
Jadi fokus pada yang hijau. Karena banyak pekerjaan yang akan bermunculan di area yang hijau ya. Jadi jangan galau dengan yang merah dan jangan galau dengan yang orange. Kita siapkan diri kita untuk bisa mendapatkan ya pekerjaan di area yang hijau tadi. Next. Nah, teman-teman Kak Hali kan sudah bertemu dengan ribuan remaja dalam proses konseling. Nanti siang juga Kak Hali akan ketemu 2 anak remaja dari Surabaya untuk konseling ini sesudah ini. Kak Hali banyak menemukan anak remaja itu suka bertanya begini, atau suka overthinking. Aduh nanti kalau nggak dapat kerja gimana ya? Aduh nanti kalau kerjaannya nggak bagus gimana ya? Aduh kalau nanti pekerjaannya akan digantikan gimana ya? Jangan fokus pada itu ya. Overthinking membuat kalian akhirnya cemas dan tidak produktif. Tapi fokus pada ini ya. To live and to have good career opportunities in the 21st century, you need to have 3 more. Ada yang bisa tebak nggak? 3 more-nya apa aja? 1, siapkan diri kalian untuk punya more knowledge. Ya, jangan main game online terus ya, nggak dapat more knowledge. Tapi bukan berarti nggak boleh main game. Yang kedua, more skill. Dan yang ketiga, more network ya. Jadi jangan di kamar di rumah terus-terusan ya. Build networking. Kalau kalian punya more knowledge, more skill, more network, tenang. Kalian akan survive. Dan kalian akan dicari banyak orang. Dan kalian akan punya banyak pilihan pekerjaan. Karena kalian punya more skill, more knowledge, and more network. Seringkali orang itu nggak bisa ganti pekerjaan. Atau nggak bisa mendapat pekerjaan yang lebih baik. Karena dia nggak punya more knowledge, more skill dan more network. Mereka nggak punya. Jadi ya udah nggak banyak pilihan. Dapatnya pekerjaan ini ya udah ini aja gitu ya. Oke, build these very important things. Nah teman-teman, zaman pasti berubah. Data science adalah pekerjaan yang salah satunya big data, pekerjaan yang populer saat ini, trending. Tapi apakah 15 tahun ke depan data science tetap pasti akan seperti saat ini? Belum tentu. Dan who knows ya kan. Sehingga milikilah mentalitas ini kalau menurut Kak Hanli. Pertama open mind. Oh iya ya, ternyata bisnis tour and travel udah gak bisa pakai cara yang sama nih, open mind. Sehingga punya inisiatif untuk belajar. Oke, aku lulusan finance 20 tahun yang lalu, aku harus update nih ilmuku dengan finance teknologi misalnya ya. Lalu beradaptasilah dengan zaman, jangan meminta zaman yang beradaptasi dengan kita, nggak masuk akal banget. Dan yang terakhir adalah daya juang. Ya, kalau kita punya mentalitas seperti ini, Kak Hali percaya kita pasti akan survive ya. Karena kita open mind, kita punya inisiatif untuk continuous learning, kita bisa beradaptasi dan kita punya daya juang. Nah, Kak Hali lanjut ya. Oke, bagian terakhir dari Kak Hali akan memutar beberapa video yang terkait dengan pekerjaan profesi karir yang updated ya. Sampai saat Kak Hali ngomong saat ini. Nah, broaden your horizons about jobs. Next. Oke, psikologi misalnya. Dulu Kak Hali cuma berpikir yang namanya psikologi itu cuma HRD dan cuma school counselor. Oke. Bahkan masih banyak sekarang orang tua yang ketemu Kak Hali di ruang konseling minat bakat. Orang tua yang mempertanyakan ketika anaknya tertarik psikologi. Orang tua masih ada yang mempertanyakan psikologi mau kerjanya nanti apa? Mau jadi apa? Ya ngurusin orang-orang yang sakit mental aja. Begitu pertanyaannya ya. Nah enggak loh, psikologi itu applied in banyak sekali area. Karena psikologi sebenarnya ilmu perilaku manusia ya. Misal, kalau kalian tetap suka bisnis, kalian tetap suka marketing, applied psychology di dunia bisnis dan marketing itu di market insight ya. Market research, consumer behavior. Misalnya gini, kita mau menciptakan satu produk. Supaya produk ini bisa diterima oleh segmen tertentu, nah kita kan harus mengerti psychological area orang-orang yang akan menjadi target segmen kita, ya itu maksudnya. Lalu clinical psychologist ini berhubungan dengan mental health, kemudian forensic psychologist yang berhubungan dengan kriminal, ini kalau film judulnya Criminal Mind ya, profiler. Lalu ada child psychologist, dan sekarang yang berkembang itu adalah neuroscience in psychology ya.
silakan nih yang tertarik psikologi nggak cuma HRD, nggak cuma school counselor saja ya. Nah kita lihat siapa yang tertarik dengan education di sini, kita lihat bagaimana education industry in the future. Silakan Kak, boleh bantu diklik Kak. Kak, boleh bantu diklik. Number 11, e-learning. As we shift towards a future more dependent on innovation than on formal college certificates, and where the value of your knowledge is based on what you can create and not what degrees you hold, and finally, facilitated by all of the technologies we just mentioned, e-learning is definitely the future of education. With more people on the internet than ever before, and with VR technology and artificial intelligence applications expanding into our daily lives, creating more engaging, customizable, and effective learning experiences will make e-learning the primary means of education in the not very far future. Ya, teknologi ya, teknologi dalam pendidikan itu future dalam education, undeniable. Oke, next kita lihat. Agri, siapa yang tertarik dengan agriculture, environmental di sini? Nah, jangan berpikir yang namanya agriculture itu cuma menjadi farmer, petani ya. Tapi banyak sekali area di farming industry dan environmental. Misalnya high-tech farming, lalu kemudian kalau menggabungkan agriculture dengan bisnis, ada agriculture business management. Nah ini environmental engineering, water resource engineering yang senang teknologi juga sangat tertarik dengan alam. Rasanya dua jurusan ini menjadi future ya, sangat dibutuhkan. Water, udara ya, environmental itu menjadi tantangan dunia saat ini. Nah dulu zaman papa mama kalian kuliah itu cuma ada dua ekonomi, ekonomi akuntansi, ekonomi manajemen, that's it. Sekarang kita lihat bidang finance aja jurusannya banyak banget ya. Ada accounting, ada auditors, ada budget analis, ada insurance actuary, ada security investment, ada finance technology, ada financial wellness coach, banyak sekali ya. Dan katanya sekarang kita masuk ke area blockchain technology. Kita lihat silakan diklik Kak. Number 14, blockchain technology. With the Bitcoin frenzy that has taken over the world's financial markets in the past couple of years, we came to frequently hear the term blockchain. It's the decentralized public ledger mechanism at the heart of cryptocurrencies, but cryptocurrencies are far from its only application. If there is one technology that has the potential to create the decentralized, comprehensive ecosystem that will facilitate all of these other industries we mentioned in a more secure and efficient way, it is definitely blockchain. Based on this technology, there are companies being launched that want to put our finances, research, identity management, and even voting processes on the blockchain. It's basically the new face of the internet, and innovations in this technology will become among the most valuable contributions anyone can make to the future economy. Yes, the future economy ya, banyak sekali areanya. Kita lanjut. Nah ini yang suka bikin konten, video editing, suka menulis, yang suka bikin YouTube channel, Instagram konten ya, TikTok konten, sekarang ada jurusannya. Jadi ini enggak, bikin konten enggak cuma sekedar bikin konten begitu aja ya. Tapi ada profesinya dan ada jurusannya, namanya Creative Communication Management nama jurusannya. Dan ini salah satu profesi juga yang bergaji mahal dan dicari banyak perusahaan, karena semua perusahaan membutuhkan ini sekarang ya. Oke, jadi ketika bicara video kita nggak bicara hanya video layar lebar di bioskop aja sekarang ya. Kalau kalian suka bisnis, kalian suka law, atau kalian suka law, suka bisnis, nggak cuma jadi lawyer aja ya. Kalian bisa masuk ke jurusan International Business Law. Kalau International Business Law kalian bisa kuliah di mana saja, meskipun kalian nanti mau berkarirnya di Indonesia ya. Jadi nggak hanya lawyer saja. Nah eranya Tokopedia.com, Blibli.com, Amazon.com ya, Alibaba.com. Akhirnya juga berkembang satu area profesi dan bisnis yang baru yang berhubungan dengan transportation, distribution dan logistik ya. Nah ini juga bisa menjadi alternatif kalian nih ya, dan ini sangat berkembang. Lalu kalau kalian suka musik tapi kalian gak suka jadi penyanyi, kalian juga gak pengen main instrumen, kalian bisa ambil jurusan sound engineering. Oke, next.
kalian suka game, tapi kalian juga suka coding, kalian bisa ngambil jurusan game developer. Atau kalian suka game, suka desain, kalian bisa ngambil jurusan game design. Ya, jadi nggak cuma desain komunikasi visual saja. Nah, ini yang suka coding, suka security, suka law, kalian bisa ngambil jurusan cyber security atau digital forensic analyst. Ini juga sangat berkembang sekarang. Silakan diklik, Kak. So what is cyber Number security? 3, cybersecurity. We've already talked about 2 industries that will make our entire existence more and more dependent on computer systems. With that will come more vulnerability to cyber attacks. Hackers are already able to access bank accounts, steal classified state information, freeze entire companies completely, and get their hands on our personal information. Without proper cybersecurity systems, though, they will soon have potential access to everything connected to the internet, which will be almost everything around us, from our houses to our cars to the medical equipment at hospitals. That's why the cybersecurity industry is our only hope for any real security in the future, and so it will grow all the more important as more things in our daily lives get connected. This industry is our main safeguard against humanity's future dreams turning into real nightmares. Yes, cyber security. Di film Mission Impossible 6, siapa musuhnya? Musuhnya adalah AI ya. Kita lanjut terakhir. Next Kak, ini nggak bisa diklik Kak. Oke, ini big data, data science ya. Ini rasanya udah banyak yang tahu ya. Pak Jokowi selalu bilang Number 12. ya menguasai data, menguasai dunia, menguasai data, menguasai bisnis. Nah buat yang engineering, sekarang nggak cuma mechanical engineering, industrial engineering saja ya. Tapi juga banyak sebenarnya. Saya dengar videonya, podcastnya Profesor Renald Kasali. Hanya ada 3 negara saat ini yang menguasai microchip teknologi. Amerika dengan Apple-nya, Korea dengan Samsung-nya, dan satu lagi Taiwan. So microchip teknologi itu juga future di dunia teknologi ya. Jadi silakan kalau yang tertarik untuk mengembangkan ke area sana. Baik, ini beberapa contoh-contoh Number ya. 5. Misalnya drone teknologi, Number 8, yang suka medical, nanotechnology. nggak cuma jadi There dokter are dan countless biomed ways in science which ya, we as a tapi ada species- banyak area medical lainnya yang bisa kalian explore. Terakhir dari Kak Hanli, life is not about finding yourself, but first of all you have to find out who you are, ya, find yours. But it also about creating yourself. So you are the creator of your own life. Not your parents, not your teachers, they are your support system. Ya, but you are the creator of your own life. Okay. Changing times is a certainty, but definitely changing what it looks like, it is uncertainty. Never stop learning is the key. Terima kasih dan selamat pagi.